Al-Quran di negeri kita hanya pernah tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari mulai zaman Belanda sampai zaman sekarang. Sekali lagi saya ulangi, dari mulai zaman Belanda sampai zaman sekarang. Ada yang masih hidup di sini dari zaman Belanda? Ya. Ibu, ya. Saya pastikan lewat sabda Nabi, siapapun yang berjuang untuk Al-Quran, bersama Al-Quran, nanti di akhirat Quran akan berjuang menyelamatkannya. Siapapun di muka bumi ini berjuang mencintai Al-Quran, maka dimuliakan dunianya, dibahagiakan akhiratnya. Tapi sebaliknya, siapapun di dunia ini menghinakan Quran, Allah hinakan dia, Allah hancurkan dia nanti di akhirat. Itu makna pesan Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihil akhirin. Siapa yang memuliakan Quran, Allah muliakan dunia akhiratnya. Siapa yang menghinakan Quran, Allah hinakan dunia dan akhiratnya. Ibu, saya teringat ada sebuah cerita nyata betapa orang-orang yang berjuang hari-harinya dengan Al-Quran akan mendapatkan keistimewaan dari Allah yang Maha Rahman. Ini kejadian nyata terjadi di bulan suci Ramadan beberapa tahun yang lalu, tepatnya di pondok pesantren kami, Ar-Riyad namanya, kota Palembang, Sumatera Selatan. Kejadian ini akan saya angkat jadi film layar lebar dakwah kedua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma, yang kita cintai, kita muliakan segenap para alim ulama, para guru-guru kita tercinta. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi insya Allah di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Kita doakan semua ulama-ulama kita yang masih hidup, semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqomahnya. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, saya muliakan segenap keluarga besar masjid. Ya itu maksudnya. Enggak usah melotot-melotot. Semua yang sudah membantu, memudahkan, mensyiarkan, memeriahkan sehingga terjadi dan terselenggaranya acara hari ini, siapapun dia, baik donaturnya, aparatnya, kita doakan mudah-mudahan setiap tetes keringat, kedipan mata, hembusan napas, langkah kakinya dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Dan yang tidak dilupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini saya tidak datang sendiri. Saya dibawa oleh komunitas Riau Sumut Mengaji. Mereka di dalamnya berisi anak-anak muda usianya, mantap betul jihadnya. Mereka baru 1,5 tahun berdiri, sudah membuktikan di hadapan Allah mereka mampu berjihad, bermanfaat untuk agama Allah. 105
Al-Quran sudah berhasil mereka tebar di bumi Nusantara ini. Takbir. Jangan pandang mereka sebelah mata. Jangan pernah menganggap mereka itu biasa saja. Di mata saya mereka luar biasa. Mereka termasuk orang-orang yang insya Allah dijamin Nabi mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Satu hari Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan yang beruntung itu? Salah satunya syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda yang menghabiskan, yang mempergunakan masa mudanya untuk agama Allah. Bicara Al-Quran, bicara agama Allah, bicara soal pengajian, bicara soal agama Allah, bicara tentang semua jenis kebaikan, bicara tentang agama Allah. Betul? Betul? Saya diajarin Ustadz Ayub, kalau orang sini bilang betul, agak sedikit dipelintir. Betul? Botol. Oh, ini botol. Belum tentu anak-anak muda di luar sana bisa melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Anak-anak muda sekarang, zaman milenial, boro-boro bermanfaat bagi Tuhannya, boro-boro bermanfaat bagi agamanya. Kadang-kadang buat keluarganya saja belum tentu bermanfaat. Bangun tidur, melek mata, main tiktokan. Betul? Hari-harinya, waktu-waktunya habis untuk tiktokan. Ingat, kata ulama, kalau seandainya seseorang itu hari-harinya banyak menghabiskan yang tidak ada manfaatnya, maka ketahuilah itu sebenarnya Allah sedang tidak mau berdampingan dan berdekatan dengannya. Jadi ciri-ciri orang itu makin jauh dia dengan Allah, makin sering melakukan sesuatu yang anfaedah. Betul? Saya dibawa oleh komunitas itu keluar masuk masjid, keluar masuk musola, keluar masuk pesantren. Mereka yang nanggung tiketnya, mereka yang biayain hotel saya, mereka yang tanggung makan saya, mereka memudahkan saya bisa hadir di setiap masjid. Sudah seharusnya kita berterima kasih kepada mereka. Kalau bukan karena mereka berkolaborasi dengan Ustadz Ayub, dengan Bang Juanda, saya nggak kebayang bisa sampai ke planet ini. Apa nama tempatnya ini? Rory Nata. Saya dibawa oleh mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Saya pernah dibawa oleh mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Saya pernah dibawa juga oleh mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Saya pernah juga dibawa oleh mereka masuk hutan, keluar hutan jadi... Siapa bilang orang hutan barusan? Ngajak berantem ya. Ibu, mereka ini hari-harinya habis dengan ulama, hari-harinya habis dengan majelis taklim, hari-harinya habis dengan jihad untuk Quran. Ini namanya yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang terus istiqomah insyaallah. Amin. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu senantiasa semangat dalam perjuangannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu tahu kenapa mereka semangat berjuang bersama Quran? Karena mereka mendapat amanah, mendapat bocoran
dari Majelis Ulama Indonesia bahwa Al-Quran di negeri kita hanya pernah tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari mulai zaman Belanda sampai zaman sekarang. Sekali lagi saya ulangi, dari mulai zaman Belanda sampai zaman sekarang. Ada yang masih hidup di sini dari zaman Belanda? Kalau ada berarti dia makhluk purbakala. Dari zaman Belanda sampai zaman sekarang, Quran itu hanya pernah tercetak sebanyak 53 juta saja. Sementara kaum muslimin di negeri ini sudah tembus sebanyak 250 juta. Coba bayangkan, kalau seandainya yang 53 juta itu dari zaman Belanda pernah dicetak, tidak hilang, tidak dimakan rayap, tidak rusak, tidak terbakar, lalu dikurang dengan jumlah kaum muslimin saat ini 250 juta, berarti hampir 200 juta yang mengaku beriman kepada Allah di negeri ini. KTP-nya Islam, tapi di rumahnya tidak ada Al-Qur'annya. Quran tidak ada, tapi heran saya, parabola ada. Motor ada, mobil ada, Quran tidak nampak. Kadang-kadang jangankan Quran, surah Yasin tidak ada di rumahnya. Nanti giliran sudah meninggal dunia, baru fotonya mau ditempel di surah Yasin. Bu, Ibu, mimpi dia bisa baca Quran kalau tidak pernah nampak Al-Quran. Mimpi dia bisa mendapat hidayah dari Quran kalau bacanya tidak mampu. Mimpi dia bisa berakhlak Quran seperti akhlak Nabi, Quran berjalan. Mimpi bisa berakhlak begitu kalau dia tidak bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Maka tidak ada solusi lain untuk menyelamatkan negeri ini adalah kita bantu perjuangan mereka dengan mewujudkan dua hal. Satu, mengal-Qur'ankan masyarakat. Dua, memasyarakatkan Al-Quran. Maka insya Allah negeri ini akan kembali diberkahi oleh Yang Maha Rahman. Amin. Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih hayati. Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran. Ibu, ya. Belum kompak. Bu, ya. Bau, ya. Bau, ya. Kok bau iya? Jangan pernah meremehkan adanya kekosongan Quran dalam kehidupan. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah menitipkan pesan. Inna asfaral buyut man safira min kitabillah. Kata beliau, sesungguhnya rumah yang dipandang Allah sebagai rumah yang kosong. Kosong dari apa? Rahmat. Kosong dari apa? Berkah. Kosong dari apa? Hidayah. Kosong dari apa? Maghfirah. Itu adalah rumah yang di dalamnya kosong dari Al-Qur'annya. Jangan lupa, Indonesia ini rumah besar dari Allah untuk kita. Jangan-jangan satu persatu berkah negeri ini Allah hilangkan, Allah ganti dengan bencana dan musibah. Itu mungkin karena faktor adanya kekosongan Quran di rumah besar kita Indonesia. Betul? Betul.
Tidak ada pilihan lain untuk membuat Indonesia kembali bersinar, berjaya, penuh dengan berkah. Seperti kata orang Jawa, gemah, ripah, lo, jenawi, toto, tentrem, ketera harjo. Saya nggak tahu artinya. Bu, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Kata Nabi, sinari, percantiklah, perindahlah rumahmu dengan tilawah Al-Quran. Kalau ingin Indonesia kembali berkah, indah di hadapan Allah, maka bantu kita wujudkan, kita tebarkan Quran sebanyak-banyaknya di negeri ini. Insya Allah. Saya pastikan siapapun yang berjuang bersama Quran, saya bukan asal ngomong, saya cuma menyampaikan bocoran dari Nabi. Di antara amalan yang sampai hari kiamat, insya Allah di dalam kubur akan menyinari cahaya buat kita. Di dalam kubur akan jadi teman setia kita. Dan amalan itu akan jadi syafaat buat kita pada hari kiamat. Salah satunya yang paling dahsyat adalah Al-Quran. Nabi yang menjamin, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ketika seseorang meninggal dunia, maka yang akan terus menjadi amal, teman, kebaikan, kebahagiaan dia sampai hari kiamat, salah satunya wa mushafan warasahu, dia pernah mewakafkan Quran semasa hidupnya. Jangan anggap remeh, isi Quran adalah 1 juta huruf. Bukankah 1 huruf dijanjikan 10 kebaikan, bahkan bisa lebih. Lalu kalikan berapa ratus juta kebaikan yang akan terus masuk ke rekening akhirat kita ketika Quran kita wakafkan. Alhamdulillah. Ibu, Ibu, saya pastikan lewat sabda Nabi, siapapun yang berjuang untuk Al-Quran, bersama Al-Quran, nanti di akhirat Quran akan berjuang menyelamatkannya. Siapapun di muka bumi ini berjuang mencintai Al-Quran, maka dimuliakan dunianya, dibahagiakan akhiratnya. Tapi sebaliknya, siapapun di dunia ini menghinakan Quran, Allah hinakan dia, Allah hancurkan dia nanti di akhirat. Itu makna pesan Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihil akhirin. Siapa yang memuliakan Quran, Allah muliakan dunia akhiratnya. Siapa yang menghinakan Quran, Allah hinakan dunia dan akhiratnya. Ibu, saya teringat ada sebuah cerita nyata betapa orang-orang yang berjuang hari-harinya dengan Al-Quran akan mendapatkan keistimewaan dari Allah yang Maha Rahman. Ini kejadian nyata terjadi di bulan suci Ramadan beberapa tahun yang lalu, tepatnya di pondok pesantren kami, Ar-Riyad namanya, kota Palembang, Sumatera Selatan. Kejadian ini akan saya angkat jadi film layar lebar dakwah kedua saya. Nanti akan tayang di seluruh biskup se-Indonesia. Siapa tahu di sini ada ibu-ibu yang ingin ikut juga main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya, jadi apa? Jenazah. Yakin mau? Ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata. Saya bocorkan sinopsis ceritanya. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu, tepat di bulan suci Ramadan, pondok pesantren kami yang bernama Pondok Pesantren Ar-Riyad. Ar-Riyad diambil dari kalimat hadis Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kata Nabi, kalau kalian wahai sahabatku melewati taman syurga, maka berhentilah sejenak di sana. Sahabat bertanya, apa itu taman syurga? Wa ma riyadul jannah?
Kata Nabi, majlis ilmu dan majlis zikir. Sekarang yang kita duduki ini adalah taman-taman surga. Mimpi bisa masuk surga yang sesungguhnya. Kalau tamannya di dunia, cabangnya nggak pernah mau dihadiri. Mimpi bisa mulia kalau nggak cinta tempat-tempat yang mulia. Ibu, sahabat saja disuruh Nabi kalau lewat taman itu berhenti. Kita bukan sahabat, bukan tabiin. Setan mirip. Lihat pengajian bukan berhenti, malah ngebubarin. Betul? Nggak tahu diri, berarti nggak malu dengan para sahabat. Sahabat saja yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi, diantaranya tetap disuruh Nabi kalau lewat taman surga, majelis ilmu, berhenti sejenak di sana. Ibu, maka saya percaya yang hadir di depan saya ini orang-orang pilihan semua dari Allah. Orang-orang baik semuanya. Mana mungkin ahli maksiat mau betah duduk di tempat yang baik begini. Saya tahu pengorbanan ibu-ibu khususnya berat, lebih berat daripada pengorbanan bapak-bapak. Jam-jam sekarang saya tahu persis sinetron sangat-sangat menggoda. Tapi ternyata ibu mampu melepaskan godaan itu. Saya tahu persis sinetron sekarang lagi keren-kerennya. Kalau buka Indosiar, ada yang namanya Ku Menangis. Kalau buka RCTI, Ikatan Cinta. Antara Al dan Andin. Tapi selalu ada pengacaunya namanya Elsa. Kalau tidak ada Elsa, hubungan mereka harmonis, maka akan lahir namanya Aladin OTW. Tapi jangan risau, ada Kiki dan Abdul yang akan menjaga cinta mereka. Dan kabar terbaru, Elsa sudah tahu siapa pembunuh sebenarnya Roy. Kok Habib tahu? Gimana ceritanya? Dengerin ya. Ada pesan dalam bahasa agama. Araftus syar la lisyar. Araftus syar laisa lisyar. Kita boleh mengetahui kejahatan, tapi bukan untuk berbuat jahat dan jadi penjahat. Jadi ulama harus tahu semua keadaan bumi, biar tidak dikerjain sama emak-emak. Bu, kita tahu, kita belajar kejahatan biar gampang melawan kejahatan. Coba lihat di luar sana, ada Pak Polisi. Mereka diajarin teknik-teknik kejahatan biar mereka dapat menangkap penjahat. Lihat tim penyidik kepolisian. Kenapa gampang mengungkap kejahatan? Karena dia tahu teknik-teknik kejahatan. Apa dia penjahat? Belum tentu. Betul? Belum tentu. Bu, saya punya teman di kota Palembang. Sengaja dia belajar kepada pencopet terkenal di kampung saya. Dia pelajari teknik-teknik mencopet. Dari situ dia dapat ilmu di mana tempat yang aman menyimpan dompet. Maka teman saya itu tidak pernah satu kali pun kehilangan dompetnya. Itu berkat dia berteman dengan pencopet, belajar tentang teknik copet. Di antara tekniknya yang dia bocorkan ke saya, naik ke dalam angkot, suasana sedang ramai, awali dengan tabrakan. Kemudian mulai dengan tangan, pelan-pelan. Oh, sungguh sangat indah katanya. Gara-gara itu katanya, saya nggak pernah kehilangan dompet. Bagaimana caranya dia mengamankan dompetnya? Dia jahit dompet dengan celananya. Bu, saya tahu sinetron-sinetron kesukaan ibu-ibu. Saya tahu. Bu, ibu korbankan semua urusan dunia, memilih tiket akhirat. Ini menunjukkan ibu orang-orang pilihan dari Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu. Dulu berapa tahun yang lalu pondok kami yang namanya Pesantren Ariyat itu mengirim 20 orang santri. Kecil-kecil anaknya, kecil-kecil ikut lomba hafalan Al-Qur'an, Pak, yang diadakan oleh Pemda setempat. Dari pesantren naik mobil. Naik mobil lewat darat. Selesai lomba jam tengah malam. Biar santri kami enggak larut, tidak terlalu lama nyampe ke pondok. Dan pondok kami tempatnya persis di pinggir Sungai Musi. Ketua rombongan akhirnya mengambil jalan pintas. Tidak lewat darat, tapi nyebrang Sungai Musi. Naik apa? Getek. Orang sini bilangnya apa? Rakit. Sampan, perahu, bahasa Arabnya markabun. Kalau yang enggak terlalu besar, kecil namanya markabun. Tapi kalau tumpangannya besar, banyak muatannya namanya safina. Makanya ada buku judulnya Safinatun Najah, buku fikih yang berjudul Safinatun Najah, kapal yang akan menyelamatkan. Untuk menyelamatkan harus besar. Betul? Bu, Ibu, mereka naik markab, naik rakit. 20 santri naik itu. Ternyata Allah punya rencana lain. Sampai di tengah sungai, rakit bocor. 20 santri kami tenggelam ke dalam sungai. Dan ternyata kami baru menyadari dari 20 santri itu hanya ada 17 santri mampu berenang, 3 santrinya ketahuan tidak bisa berenang. Ketiga-tiganya itu jadi korban, tenggelam dalam sungai. 4 malam 3 hari setelahnya baru ditemukan jasad mereka di tempat yang berbeda-beda. Padahal ketiga-tiga santri itu satu, ada seorang anak hafal 10 juz Al-Quran. Santri kedua hafal 20 juz Al-Quran. Santri ketiga hafal 30 juz Al-Quran. Dan ketiga-tiganya calon juara 1 di bidang mereka masing-masing menurut bujurinya. Bu, Ibu, begitu santri kami ini diangkat jasadnya. 4 malam setelahnya, 3 hari berikutnya, begitu diangkat jasadnya, Maha suci Allah nampakkan janji dan kebesarannya. Bukankah dalam Quran Allah mengingatkan kita, innaka la tukhliful, cuma Allah yang tidak akan ingkar janji kepada kita. Bu, di antara yang Allah janjikan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang telah menurunkan Quran, kami Allah yang pasti akan menjaganya. Ternyata makna lahafizun, saya menemukan makna tafsir yang lebih luas. Bukan cuma Quran insyaallah yang akan dijaga, tapi siapapun yang semangat mempelajarinya, ikhlas mengajarkannya, mau jadi donaturnya, mau menghafalnya, mau mengamalkannya, mau berjihad bersamanya, mau mewakafkannya, akan termasuk lingkaran lahafizun. Allah jaga dunia sampai akhiratnya. Itu terjadi pada santri kami. Bu, 4 malam 3 hari tenggelam. Begitu diangkat jasad mereka satu persatu, ibu bapak tahu apa yang terjadi? Subhanallah, begitu diangkat jasad mereka, apa yang terjadi? Ada keanehan. Bayangkan 4 malam 3 hari tenggelam dalam sungai, begitu diangkat, Masya Allah, apa yang terjadi? Ada keanehan. Saya tahu ibu sudah mulai penasaran. Nampak dari wajahnya. Ini teknik ceramah terbaru, membuat pendengar penasaran. Bu,
Bu, tiga santri ini calon kandidat juara loh. 4 malam tenggelam. Di mana-mana siapapun yang tenggelam dalam sungai, jangankan 4 malam, jangankan 3 hari, sebentar saja tenggelam, biasanya pasti 3 hal terjadi pada tubuhnya. 1, membengkak. Kenapa membengkak? Karena banyak kadar air masuk ke dalam tubuhnya. 2, membiru. Kenapa membiru? Karena akan terombang-ambing, terbawa arus yang sangat deras, lalu berbenturan dengan benda-benda keras di dalam sungai. Yang ketiga, membusuk. Tapi subhanallah, ketiga santri kami yang hafal 10 juz, 20, 30 juz, 4 malam berlalu, 3 hari berganti. Begitu diangkat jasad mereka, subhanallah, apa yang terjadi? Ada keanehan. Bu, 1 hari sebelum tragedi itu ada cerita yang sama. Seorang perempuan cantik jelita, putih kulitnya, langsing tubuhnya, tinggi badannya, cantik orangnya. Dia bunuh diri, Pak. Terjun dari jembatan Ampera ke sungai yang sama karena ditinggal calon suaminya. Undangan sudah disebar, catering sudah dibayar, gedung sudah disewa, mempelai laki-lakinya kabur. Wanita itu frustasi, loncat dari jembatan tinggi ke sungai yang sama, sungai di mana santri kami tenggelam. Belum genap 1 hari, belum lengkap 1 malam, jenazah wanita cantik tadi ditemukan. Apa yang terjadi? Bengkak, biru, busuk tubuhnya. Sementara santri kami yang hafal 10 juz, 20, 30 juz, 4 malam tenggelam, 3 hari tenggelam. Begitu diangkat jasadnya, apa yang terjadi? Ada keanehan. Sampai-sampai ada petugas air sungai yang kerja di Pemda memberikan testimoni bersumpah. Demi Allah Habib, iya bang, 15 tahun. Kenapa? Saya kerja di Pemda, terus ngurusin orang-orang tenggelam di dalam sungai ini. Lalu baru kali ini setelah 15 tahun saya melihat, mendengar, memegang, menggendong siapapun yang tenggelam dalam sungai. Baru kali ini Allah nampakkan keajaibannya. Jangankan tubuhnya dijaga, baju muslim yang menempel di badannya, sarung yang melekat di badan kakinya itu masih menempel, menutup auratnya. Orang di mana-mana ketika tenggelam, baju kemana, celana kemana. Jangankan bermalam-malam, sebentar saja kena air. Lihat tragedi tsunami. Ada artis yang goyang-goyang di atas panggung, pinggir pantai, disapu air tsunami sebentar. Hilang bajunya, hilang celananya. Padahal yang dia pakai celana jin. Celana jin itu ketat, harusnya kena air makin melekat. Ini celana jinnya hilang, padahal dia pakai celana jin. Kemarin nenek-nenek dengar ini angkat tangan. Habib, kalau mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Macam-macam nenek ini. Bu, dia baru 1 malam tenggelam. Wanita cantik itu busuk dan bengkak. Tapi Masya Allah Pak, Allah tidak ingkar janjinya. Santri kami itu 4 malam tenggelam, 3 hari menghilang. Ada yang hafal 10, ada yang 20, ada yang 30. Begitu diangkat jasadnya, semua mata terbelangak. Subhanallah. Apa yang terjadi? Ada keanehan. Apa saya lanjutkan tahun depan saja ini? Biar tambah penasaran. Bu, santri kami itu ternyata tidak bengkak tubuhnya, tidak miru dan memar badannya, tidak bau tubuhnya.
Bahkan bau tubuhnya harum semerbak. Wajahnya tidak nampak seperti orang tenggelam, tapi lebih kepada seperti orang yang baru selesai mandi. Senyum, seger, menikmati kematiannya berjumpa dengan Allah Tuhannya. Bahkan di antara ketiga itu, ada yang paling kecil badannya, tapi paling banyak hafalannya. Itu detik-detik akan tenggelam, teman-temannya teriak, lempar saja Quranmu, lempar. Kamu kan tidak bisa berenang. Nanti kamu makin berat. Kalau kamu makin berat, nanti kamu makin cepat tenggelam. Lempar saja Quranmu, biar kamu selamat. Dia berkata kepada Qurannya, detik-detik terakhir, Quran, aku tidak akan pernah mau melempar dirimu. Biarkan kematian ini engkau selalu ada dalam dekapanku. Hari ini aku peluk engkau di dunia. Aku berharap di akhirat engkau membimbingku sampai mudah ke surganya Allah. Dia peluk Quran di dadanya. Logikanya Pak, orang kalau tidak bisa berenang, detik-detik akan tenggelam. Itu yang pertama, dia teriak-teriak minta tolong. Kedua, mengurangi beban apapun yang menempel pada dirinya yang bisa membuat dia makin cepat tenggelam. Betul? Ini malah nambahin beban Pak. Dia peluk Quran di dadanya. Dia bawa pergi menyertai kematiannya. 4 malam 3 hari. Begitu ditemukan jasadnya, dia mati lagi meluk Quran. Dan Qurannya enggak basah. Kering. Dalamnya, keluarnya basah sedikit, dalamnya kering. Dan tidak ada satupun yang bisa melepaskan Quran dari pelukannya. Seperti menempel di tangannya, melekat di dadanya. Kami coba lepaskan perlahan-lahan, tidak mampu. Kami khawatir kalau kami paksakan, lepaslah anggota tubuhnya. Kami biarkan dia meninggal dunia, Al-Quran menempel di dadanya. Sampai kami menunggu datang ibunya, seorang janda yang soleha. Seorang wanita yang pecinta Quran. Begitu sang ibu mendengar anaknya meninggal dunia, jasadnya sudah ditemukan, tapi meninggal sambil memeluk Quran. Ibunya berlari dari kampungnya, menghampiri jenazah anaknya yang sedang terbaring, yang dikelilingi oleh ribuan, mungkin puluhan ribu orang yang ada di sekelilingnya. Ibunya berteriak histeris sambil memanggil anaknya sambil berkata, Nak, titip salam buat Rasulullah. Nak, sampaikan salam rindu ibu buat almarhum ayahmu nak. Nak, tunggu ibu, tunggu ayahmu di depan pintu surga Allah. Semoga engkau jadi penyelamat ibu, penyelamat ayahmu di hadapan Allah. Nak, pakaikan mahkota nak di atas kepala ayah ibu di hadapan Allah. Aku yang mengandungmu, melahirkanmu, membesarkanmu, membiayaimu. Demi Allah, hari ini aku sampaikan, aku ridho dengan kematianmu, aku ridho dengan kepergianmu, aku ridho nak. Begitu kata ridho keluar dari mulut seorang ibu yang solehah, ada keanehan. Quran tadi lepas dengan sendirinya, lalu jatuh di tangan ibunya. Seolah-olah kami semua sedang dinampakkan Allah tentang sebuah kisah kehidupan seorang anak yang soleh menitipkan kunci surga buat ibu yang berhati mulia. Saya pastikan film ini akan dahsyat nantinya, mengurai air mata. Baru sedikit saya bocorkan sinopsisnya, sudah banyak yang berkunang-kunang dan termehek-mehek. Nampak sudah ada yang menangis di sekitar saya. Saya pastikan cerita nyata ini ketika saya angkat jadi film akan dahsyat dan sukses. Mohon doanya biar ini diberikan kemudahan oleh Allah agar cerita hebat ini bisa diangkat jadi sebuah cerita, jadi film yang akan menjadi wasilah lahirnya anak-anak kita makin semangat mendekatkan diri kepada Al-Quran, makin semangat berjuang untuk Al-Quran. Insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
warzuqna tilah wa atrah waj'alhu lana singkat padat. Mohon maaf, kenapa setiap kali saya lihat jam tangan mak-mak marah? Apakah di masjid ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya, itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Mak, lanjut. Sudah hampir 45 menit kebersamaan kita. Tidak terasa ya? Saya mau tanya, jawab yang kompak. 45 menit lebih ngaji barusan dengan saya. Terasa tidak? Yang benar. Lebih kompak. Sekali lagi saya tanya, mana suaranya? 45 menit ngaji dengan saya. Terasa tidak? Saya yang merasakan. Tenggorokan saya.